Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim barik 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Yang kami muliakan, kami hormati para tuan-tuan guru yang begitu banyak hadir bersama kita pada malam hari ini di kampung kita. Wabil khusus Sayyidul Walid Kiai Haji Misbahul Munir wa ta'ala Allah bituli hayatih. Para habaib, ada Habib Hafid Al-Idrus yang datang dari jauh, Habib Ali As-Segaf, Kiai Haji Ismail, Kiai Haji Lutfi Muhammad Abdul, Kiai Haji Lutfi Sarbini, Sahibul Majlis Al-Ustaz Kiai Haji Daeng Syaifullah, mata'an Allah bituli hayatihim. Mudah-mudahan beliau semuanya diberikan sehat wal afiyah jasmani dan rohani, zahir dan batin, dan segenap asatidz yang hadir yang tidak kami sebutkan. Para hadirin jamaah, mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis mulia ini kecuali mendapat ampunan Allah Ta'ala, kecuali didekatkan kita dengan ajaran mulia baginda Nabi Muhammad SAW, diberikan semangat dan kemudahan di dalam menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, baginda Nabi Muhammad SAW telah bersabda, lil musalli alayya nurun ala sirat. Barang siapa, ini untuk orang-orang siapa aja kita yang doyan, yang gemar, yang cinta, yang demen, yang istiqamah bersolawat kepada Habibina Muhammad. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Nurun ala sirat. Dia bakal punya cahaya ntar saat menjembat. Jembatan setelah hari kiamat yang disebut sirat, kalau dia gagal aja, dia jatuh nyemplung ke dalam api neraka. Kalau dia berhasil, dia sampai ke dalam surganya Allah Ta'ala. Nah, ini kata baginda Nabi Muhammad untuk orang-orang yang doyan, yang gemar, yang cinta, yang suka, yang istiqamah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah akan berikan cahaya buat dia. Jadi orang yang doyan selawat ketahuan mukanya rada terang. Sallu ala Muhammad. Orang yang doyan selawat mukanya rada terang, karena nggak mungkin orang doyan selawat tapi kagak demen sholat. Berarti kalau orang demen sholawat, doyan nah, makanya kata Nabi, orang yang apa? Yang bersolawat kepadaku, ntar dia dapat cahaya dari Allah saat dia akan menjembat. Wa man kana min ahlin nur lam yakun min ahlin nar. Barang siapa yang memang dia sudah divonis, sudah dicap bahwa dia ini ahli cahaya, maka dia tidak akan menjadi ahli api neraka. Amin ya rabbal alamin. Enak nggak bersolawat? Asyik nggak bersolawat? Asyik. Untung nggak orang yang bersolawat? Orang kalau demen solawat, dia selamat dari api nerakanya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kata Nabi, dia ahli cahaya, cahaya yang Allah berikan sebab dia mau bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan kita semua sudah menyampaikan, sesungguhnya Allah Ta'ala, para malaikatnya bersolawat kepada setiap hambanya yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Barang siapa yang bersolawat, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, niscaya Allah akan memberikan 10 rahmat buat dia. Nih kata baginda Nabi Muhammad SAW. Satu solawat kita baca, kita dapat 10 rahmat.
Satu rahmat Allah Ta'ala bila diberikan untuk kita makhluk di alam semesta akan mencukupi dan memadai. Lalu bagaimana dengan 10 rahmat kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita hambanya? Jadi jangan bosan-bosan sama sholawat. Jadikan sholawat ini zikir harian kita. Kalau istighfar yang kita baca, kita hanya mendapatkan 1 istighfar saja dan tidak mendapatkan sholawat. Namun bila kita melazimkan membaca sholawat sebagai azkar kita, maka kita mendapatkan 2, mendapatkan istighfar dan mendapatkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dikatakan kita mendapatkan istighfar? Karena tadi orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, maka Allah bersolawat kepada dia 10 kali. Kalau dari Allah solawat untuk kita hambanya, maka itu isinya rahmat, kasih sayang, ampunan dari Allah buat kita. Orang yang mau masuk ke dalam surganya Allah, mereka harus melalui rahmatnya Allah Ta'ala. Dan rahmat karunia terbesarnya Allah adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, semangati dulu, biar cinta dulu sama sholawat. Aja sholawat, baca sholawat. Kalau bingung mau zikir apa, mau wirid apa, baca sholawat yang banyak. Baca sholawat yang banyak. Saya juga mau baca istighfar, karena di ayat yang lain Allah perintahkan bagaimana kita disuruh memohon ampunan Allah Ta'ala. Di dalam hadis Nabi SAW juga dijelaskan betapa dahsyatnya yang namanya fadilah istighfar. Perbanyak pula membaca istighfar. Di dalam kitab Al-Adhkar dari Imam Nawawi radhiyallahu anhu dijelaskan, kalau bicara tentang zikir, zikir ini paling sedikit berapa? Paling sedikit 300 kali. Jadi kalau baca istighfar paling dikit berapa? 300. Baca sholawat paling dikit berapa? 300. Nah kalau kita baca istighfar baru 100, nah dosa kita sekontainer. Kira-kira berimbang apa kagak tuh? Jadi biar rajin baca istighfar, baca istighfar. Ya salafun salihun ridwanullah alaihim ajmain, di antaranya Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu menyebutkan di dalam kitabnya, baca setiap selesai sholat 5 waktu, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Diulang berapa kali? Minimal 27 kali. 27. Baca itu sholat, baca itu istighfar, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ada orang yang nanya, astaghfirullah artinya aku memohon ampun kepada Allah, lil mu'minina wal mu'minat untuk orang-orang beriman dari laki dan wanita. Lalu kenapa tidak meminta ampun untuk diri? Kenapa juga nggak minta ampun buat orang tua? Maka dijawab, diri kamu beriman nggak? Diri kamu beriman nggak? Nih kita beriman nggak? Kalau dibilang aku memohon ampun kepada Allah untuk orang beriman, berarti masuk nggak diri kita? Masuk ke dalamnya. Orang tua kita beriman nggak? Beriman. Berarti kalau diminta ampun untuk orang beriman, ada orang tua kita nggak di dalamnya? Ada di situ. Jadi kadang-kadang kita suka ngikut sama otak kita. Makanya kata para ulama, diingatkan, disemangatkan buat kita semua. Ayo kita duduk di majlis ilmu, hadir di majlis ilmu. Ini kalau bilang maulid banyak banget. Gak tahu karena emang magnetnya maulid atau emang karena ada nasi kebuli. Ini juga gak paham nih. Kalau bilang majlis taklim main sepi-sepian, pojokan sono, pojokan sini, orang duduknya main di pojokan. Kayak kita main judi, main pinggiran. Hah? Subhanallah, ngaji zaman sekarang kita main pojokan. Pojokan sono atu, pojokan sono atu, pojokan sono atu. Maunya nyender aja nyender. Nah ini semua saudara-saudara, ingatkan diri kita. Kita butuh ilmu untuk ibadah. Kita butuh ilmu untuk ikut Nabi Muhammad. Karena baginda Nabi Muhammad menyampaikan ilmu kepada kita semuanya.
innama bu'ithu mu'alliman, hanya saja aku diutus sebagai guru, sebagai pengajar untuk mendidik, mengajak umat manusia, hatta bangsa jin sekalipun, untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saudara-saudara, bukan majlis maulid tidak mulia, majlis maulid mulia. Ini yang berucap bukan saya nyontek sama ucapan guru kita Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau sampaikan, majlis zikir, majlis salawat semuanya baik, semuanya bagus, tapi majlis ilmu lebih dari semuanya. Kenapa? Karena orang yang berzikir, orang yang bersolawat tanpa ilmu tidak akan sampai benar dia punya zikir dan dia punya salawat kepada Habibina Muhammad. Jadi ilmu itu dahsyat saudara. Kita perlu ilmu, perlu ngaji. Kalau kita ngaku cinta Nabi Muhammad, bukan sekedar hadir peringatan maulid. Nabi Muhammad ngajarin kita semua biar pada sholat. Sholat juga ada tuntunannya, biar ngerti sama rukun sholat. Tempo-tempo kita apa? Kita kebingungan sama sholat. Begitu jadi masbuk, imam assalamualaikum, kita naik, padahal kita belum dapat hitungan 1 rakaat. Akhirnya kita tinggal tambahin doang. Sholat kan tadinya isya 4 rakaat, ternyata kita sholatnya jadi 3 rakaat. Nah ini kan kagak bener jadi sholat kita, karena nggak didasari dengan ilmu. Nah ini tempo-tempo masih ketemu nih. Di mana masjid, di mana musola ada orang sholat kayak begitu. Dia rajin, dia bagus, sholat datang ke masjid, sholat datang ke musola, dia ingin berjamaah, itu mulia, itu cakep saudara. Tapi lebih cakep lagi kalau dia pergunakan ilmu untuk mengerjakan sholatnya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi Muhammad pernah didatangi satu orang. Ini orang rupanya mau musafir, musafir, tahu musafir? Mau bepergian. Dia datang kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, bekali saya. Jadi minta bekal, tapi minta bekalnya bukan minta duit, saudara. Ini sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW saat dia mau bepergian. Dia bilang, zawidna ya Rasulullah, bekali kami ya Rasulullah. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW mendoakan itu sahabat, zawadakallahu taqwa, semoga Allah membekali engkau dengan ketakwaan. Lalu ini sahabat bilang lagi, zidna ya Rasulullah, tambahkan lagi untuk kami ya Rasulullah. Apalagi? Ghafarallahu dzambaka, semoga Allah ampuni dosa engkau. Ini sahabat masih bilang lagi, zidna, tambahkan lagi untuk kami ya Rasulullah. Apalagi ya Rasulullah? Didoakan lagi sama Nabi Muhammad, yassarakallahu umur, semoga Allah memudahkan kamu punya urusan di dalam kebaikan. Jadi ini pelajaran nih, ilmu nih. Kalau kita kagak ngaji, nggak baca kitab hadis, nggak ketemu nih yang begini gitu. Jadi kalau ada keluarga kita, ada saudara kita, ada teman kita, dia mau bepergian, mau musafir, kita apa? Kita doain dia, kita ingetin dia. Mudah-mudahan Allah bekali engkau dengan ketakwaan. Mudah-mudahan Allah ampuni engkau, dan mudah-mudahan Allah mudahkan engkau untuk kebaikan. Itu diantara ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita sering naik motor tiap hari. Woi, sering naik motor nggak? Pagi, siang, sore, malam, sampai jam 2 pagi masih naik motor. Nah ini motor kan kendaraan, mobil juga kendaraan, sepeda juga kendaraan. Nah kita hadir maulid karena mengaku cinta kepada Nabi Muhammad. Orang kalau cinta kepada Nabi Muhammad, tandanya dia pasti ngikut sama ajaran Nabi Muhammad. Nah ini diantara ajaran Nabi Muhammad,
Nabi Muhammad kalau mau berkendara, Nabi mengucapkan Bismillah. Kita setiap mau naik motor baca Bismillah nggak? Mau mulai berkendara naik mobil baca Bismillah nggak? Ah, yang benar. Begitu megang motor, wah handphone gua ketinggalan. Bukan baca Bismillah, nepok jidat, handphone gua ketinggalan di dalam. Begitu udah jalan, ya dompet ketinggalan. Gak ada Bismillahnya sama sekali. Mana buktinya kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad? Mana buktinya kita benar-benar mau ikut Nabi Muhammad? Kalau urusan keseharian kita aja jauh dari kehidupannya Nabi Muhammad, lalu bagaimana kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad karena kita tidak ikut kepada Nabi Muhammad? Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, bila kita ingin dikumpulkan, dipertemukan dengan Habibina Muhammad, maka ikuti ajarannya, ikuti syariatnya, ikuti pribadinya, ikuti tingkah lakunya, ikuti akhlaknya, ikuti kehidupannya, tiru semua gaya sucinya Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kita duduk aja kan berebutan. Padahal Nabi Muhammad ngajarin tafassahu, saling longgarin. Kagak, begitu mau makan kembuli, biarin lebarin biar dia jangan duduk sama kita. Iya. Ntar nih jangan pakai berebutan, senangkan berdua. Kan pengen apa? Cinta sama Nabi Muhammad. Ikutin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngajarin sahabat-sahabatnya kagak berebutan kalau makan, malah mikirin yang lain. Nih kagak, kita tenggak diri. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Balik lagi tadi. Nabi Muhammad naik kendaraan baca Bismillah. Begitu udah di kendaraan, Bismillah majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Jalan tuh kendaraannya bergerak. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Udah jalan lagi tuh kendaraannya. Nabi baca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli. Lepas itu Nabi Muhammad SAW tersenyum. Selesai baca itu Nabi tersenyum di kendaraannya. Ada sahabat yang melihat, ditiru sama ini sahabat. Ini sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum? Bukankah engkau barusan naik kendaraan? Kenapa tiba-tiba engkau tersenyum? Ada perihal apa yang membuat engkau tersenyum? Nabi Muhammad SAW menjawab, tadi selesai baca itu semua, malaikat Jibril alaihissalam diperintah sama Allah datang ke saya. Jadi Nabi sampaikan, malaikat Jibril alaihissalam diperintah sama Allah datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu menyampaikan, wahai Nabi Muhammad, Allah sampaikan, barang siapa yang membaca seperti yang engkau baca saat akan berkendara, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Hal ini rupanya saudara yang membuat Nabi Muhammad SAW tersenyum, karena Nabi Muhammad sangat cinta kepada kita umatnya. Nabi Muhammad sangat sayang kepada kita pengikutnya. Jadi begitu apa? Begitu kita ngikut ajaran Nabi Muhammad, tadi baru urusan doa berkendara, Allah ampunin dosa kita. Tuh berkah ngikut ajaran mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai entar nih, begitu bubar, naik motor, naik sepeda, naik apa? Naik mobil, ikut baca Bismillah. Tadi Bismillah dulu, terus Bismillah majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Subhanallah sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baca Alhamdulillah 3 kali, baca Allahu Akbar 3 kali, terus sucikan Allah. Subhanaka inni dhalamtu faghfirli. Udah segitu. Kalau kita ikutin tuh dosa-dosa kita diampunin oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi hadirnya kita di peringatan Maulid ini satu tanda bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi tidak sampai di sini, karena kalau mengaku benar-benar cinta, fattabi'uni, ikutin
ikutin apa ajaran Nabi Muhammad, biar pada akur, jangan pada bertengkar, jangan pada berantem, jangan saling menghormati satu dengan yang lain, jangan merasa kita lebih mulia dari yang lain. Kita ini makhluk Allah, kita ini hamba Allah. Baginda Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkan duduk dengan apa? Dengan tawadhunya, duduk dengan rendahnya, sama dengan yang lain. Begitu indahnya sirah Nabi Muhammad SAW yang kita dengar, yang kita baca, ya. Perjalanan hidup indah mulia Nabi Muhammad SAW begitu banyak, panjang lebar, ya. Ini yang terpenting buat kita. Ayo sama-sama kita pada sholat, jangan tinggalkan sholat. Kemudian khusus buat orang kampung kita nih, jangan tinggalkan membaca rotib, baik rotibul atos atau rotibul haddad, terserah masing-masing kesukaannya. Jangan ditinggalkan membaca rotib setiap hari di rumah-rumah kalian, di rumah-rumah kita, baca yang namanya rotib. Insya Allah Allah akan memberikan perlindungan, keberkahan buat kita dan ahli kampung kita semuanya. Nah kalau udah Allah kasih perlindungan, keberkahan datang di kampung kita. Insya Allah ntar nggak ada yang marah-marahan, nggak ada yang saling hujat, nggak ada yang saling fitnah, nggak ada yang saling adu domba. Karena apa? Ada keberkahan dari Allah Ta'ala. Yang penting ayo mulai sekarang, mulai ini malam semangatin diri kita. Yang dekat musola, yang dekat masjid, semuanya kalau sembahyang orang lakinya ayo berjamaah ke masjid, ke musola. Ada hadir majelis ilmu, kita datang duduk di situ di majelis ilmu. Ikutin bagaimana tuntunan mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan dan pertemukan kita semuanya dengan kecintaan kita Habibina Muhammad SAW fid dunya wa fil akhirah ma'al lutuf wal afiyah. Kita doakan Pak Haji Son Haji beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat wal afiyah, lahir dan batin, diberikan keberkahan perlindungan oleh Allah, dan kita beserta keluarga, keturunan, saudara, tetangga, ahli kampung kita semuanya, mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan hajat baik kita semuanya. Allah berikan taufik hidayah, inayah, sehat wal afiyah jasmani dan rohani, lahir dan batin, diberikan keberkahan, diberikan penjagaan, perlindungan, dipelihara, dihindarkan, dijauhi min syarril fitan wal mihan ma dhahara minha ma batan ma'al lutuf wal afiyah bi jahi khairil bariyah bi sirril Fatihah. Ya Rabbi al-Sayyidina Suratul Mustaqim Suratul Ladina Abdalihim dan Maghdubi Alihim Waladhalin Amin. Kurang lebihnya saya mohon ridha dan mohon dibukakan pintu maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.